Oke, Mas Hanan, kalau kamu nangis nih, itu mitos atau faktanya membatalkan puasa? Mitos. Oke, Mbak Asya, Bu Leni mau tanya nih, kalau pas puasa kita menyentuh lidah pakai tangan, itu mitos atau fakta membatalkan puasa? Mitos. Oke, Lukman, Bu Leni mau tanya Mas Lukman, mengorek kuping pas puasa itu mitos atau fakta membatalkan puasa? Mitos. Oke, Mbak Fatia, Bu Laili mau tanya, mitos atau fakta berkumur itu membatalkan puasa? Mitos. Oke, Mas Azam, maaf mau tanya dulu, menelan ludah pas puasa itu membatalkan puasa nggak? Mitos atau fakta? Mitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, yang barokah ini, majelis ilmu ini, kita dapat berkumpul, bermuwajahah. Marilah kenikmatan itu kita syukuri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya min hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita akan membahas segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang pada nantinya ada sebuah perjalanan yang mana dalam perjalanan tersebut ada yang dikatakan mitos atau fakta. Nah, karena mitos atau fakta inilah yang terjadi di kalangan khususnya anak-anak ataupun mungkin di dewasa pada umumnya juga. Nah, yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk di mulut ataupun lubang dubur ataupun lubang telinga, lubang hidung. Maka menjadi sebuah pertanyaan pada saat mitos atau fakta yang mana ada anak itu menangis. Secara syariat, yang namanya menangis itu kan mengeluarkan air mata. Berarti bukan sebuah benda atau barang yang masuk dalam lubang salah satu tadi. Maka ini hanya sebuah mitos belaka. Tetapi menjadi hal yang menarik bahwa pada saat anak itu menangis, tetapi karena marah dengan temannya, karena jengkel, lah inilah yang akhirnya merusak amaliyah, nilai ibadah puasa itu sendiri. Secara syariat tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalam puasa tersebut. Yang kedua adalah muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja salah satunya adalah pada saat bagaimana jari kita sentuhkan pada lidah kita, terus nanti agak dimasukkan ke dalam. Nah, maka akan timbul reaksi, yaitu kita muntah. Kalau seperti ini membatalkan puasa. Tetapi kalau hanya sekedar menjilat saja, terus nanti diludahkan, karena pasti pada saat kita
menjilat sesuatu, ini ada rasanya. Nah, rasa inilah pada saat ini ditelan karena masuk dalam lubang mulut yang nanti masuk ke lambung. Nah, inilah yang membatalkan puasa. Tetapi pada saat hanya menjilat ludah saja, hanya menjilat tangan maksud saya, menjilat tangan walaupun itu asin karena mungkin ada keringat seumpama atau tangannya agak kotor, nah itu tetap diludahkan, dikeluarkan, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak masuk ke lambung ataupun perut. Yang ketiga, mengkorek telinga. Nah, apakah itu membatalkan puasa? Tentu saja tidak. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena pada saat kita mengorek telinga dengan jari itu kan sangat besar. Nah, ini secara otomatis tidak akan masuk ke lubang telinga yang dalam. Hanya pada bagian telinga yang luar. Maka ini tidak membatalkan puasa. Tetapi akan berbeda pada saat menggunakan alat korek telinga seperti cotton bud seumpama. Lah ini batal. Kenapa? Karena ini masuk ke lubang yang dalam. Jadi bukan anggota lubang telinga yang di luar. Ataupun korek hidung seumpama. Nah, ini kan anak-anak biasa yang sering melakukan itu. Nah, ini juga tidak membatalkan puasa pada saat hanya di lubang luar. Tapi karena setun asiknya masuk ke dalam, nah mungkin akhirnya berakibat mimisan kan, keluar darah. Nah, itu yang termasuk yang membatalkan puasa. Yang keempat adalah berkumur. Nah, berkumur itu mitos atau fakta pada saat bisa membatalkan puasa. Di suasana yang panas, terik matahari yang sangat panas di waktu zuhur ataupun asar, memang kita sangat asyik mungkin dengan berkumur pada saat wudhu khususnya. Nah, apakah ini membatalkan? Tidak. Pada saat kita bisa menjaga air tersebut tidak tertelan. Nah, karena dengan ikhtiyat, kehati-hatian itulah maka Imam Syafi'i memberikan hukum bahwa kalau sudah waktu zuhur, asyar itu dimakruhkan tidak berkumur dengan air pada saat wudhu. Kenapa? Karena dikhawatirkan air tersebut nanti tertelan. Yang kelima adalah anak-anak pada saat bermain itu sering akhirnya kering tenggorokannya. Terus akhirnya menelan air ludah. Mitos atau fakta, dengan menelan air ludah tersebut menjadi batal. Nah, pada saat air liur ini memang betul-betul keluar dari diri kita, ini tidak batal. Kenapa? Karena air ini memang secara otomatis membasahi anggota tenggorokan yang kering. Nah, ini maka karena ini sudah berjalan secara otomatis, ini adalah sudah fitrah, sudah sunatullah, maka ini tidak membatalkan puasa. Tetapi pada saat dalam kondisi tertentu, mungkin kita dalam keadaan sakit, nah ini maka kadang akan mengeluarkan air ludah yang di situ kental, yang berwarna. Nah, ini kalau sudah keluar, paman dalam kondisi batuk seumpama, nah ini keluar. Nah, ini kalau ditelan, ini menjadi batal. Kenapa kok batal? Karena yang pertama air ludahnya sudah berasa, sudah berwarna. Nah, maka ia akan membatalkan puasa tersebut. Demikian beberapa hal yang menjadi sebuah mitos atau fakta yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita, khususnya anak-anak kita,
yang kadang mereka mengatakan wah batal, padahal sebenarnya itu tidak membatalkan puasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.